Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SMTV. Puluhan warga Desa Cikareo Selatan, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin pagi melakukan penyegelan kantor desa. Aksi dilakukan sebagai bentuk kekesalan warga lantaran Kepala Desa Cikareo Selatan yang foto mesra dengan Kades Ganjar Resik di media sosial hanya diberikan teguran secara lisan. Senin pagi, puluhan warga yang terdiri dari tokoh agama, ibu-ibu dan pemuda asal Desa Cikareo Selatan, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat melakukan aksi di depan kantor desa. Mereka membawa tulisan sindiran dan kekecewaan terhadap kepala desanya, camat, dan pemerintah daerah. Kepala Desa Cikareo Selatan yang melakukan foto mesra dengan Kepala Desa Ganjar Resik di media sosial TikTok hanya diberi teguran lisan. Dalam aksi warga itu, Kades Cikareo Selatan tak kunjung keluar dari ruang kerjanya. Saat itu juga, warga langsung menyegel pintu masuk kantor desa menggunakan papan dan memasang poster kekecewaan warga. Aksi ini sempat diwarnai keributan antara warga dengan aparat keamanan yang hendak mencegah penyegelan. Warga tetap pada pendiriannya yang meminta Kades tersebut turun dari jabatannya atau diberhentikan oleh Bupati. Ini tindakan kami atas dasar aspirasi masyarakat supaya apa yang kami lakukan ini ada perhatian dari kepala daerah kami, yaitu Bapak Bupati. Keinginan warga tetap satu, Kepala Desa Cikareo Selatan tetap harus mundur dengan berbagai alasan. Usai situasi mereda, Kepala Desa Cikareo Selatan dievakuasi dari kantornya dengan dikawal polisi dan dibawa ke kantor Kecamatan Wado. Sebelumnya, foto-foto mesra Kades Cikareo Selatan Tika Latikah dengan Kades Ganjar Resik Abdurrahman viral di media sosial TikTok. Dua kepala desa tersebut bukan pasangan suami istri dan sudah memiliki pasangan masing-masing. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Mendapat informasi jebolnya irigasi Burujul di lingkungan Sawah Bera, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang langsung datang ke lokasi penyebab banjir. Petugas melakukan penutupan irigasi yang jebol menggunakan metode geomembran sebagai antisipasi sementara banjir yang merendam rumah warga di lingkungan Kebun Kelapa dan Jalan Pangeran Kornel. Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang langsung sigap menanggulangi banjir yang merendam rumah warga di lingkungan Kebun Kelapa, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, serta Jalan Pangeran Kornel pada Minggu malam kemarin. Petugas PUTR Sumedang langsung datang ke lokasi irigasi Burujul lingkungan Sawah Bera yang jebol saat hujan deras dan menjadi penyebab banjir. Petugas yang datang dibantu warga langsung melakukan penutupan irigasi jebol dengan metode geomembran. Meski hanya bersifat sementara, metode ini dapat meminimalisir debit air yang keluar dari saluran irigasi yang mengalami jebol. Tidak meluas lebih banyak, saya mau coba menutup tanggul gitu. Barusan tim saya di sini, yang saya minta bantuan dengan BMPD supaya dibantu dengan karung dari batunya, Pak. Ya, ini saya coba dibuka tanggul dulu. Ini ya. Metode apa, Pak? Cobanya, Pak? Geomembran ini, metode geomembran. Ini jenis geomembran itu kan berupa karpet itu berupa karpet, jadi untuk karpet sintetis gitu. Itu berupa namanya geomembran. Dari kondisi tersebut, saluran irigasi Burujul yang jebol perlu perbaikan permanen agar banjir tidak terulang kembali. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Hujan deras selama 1,5 jam pada Minggu petang kemarin mengakibatkan saluran irigasi Burujul lingkungan Sawah Bera, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami jebol. Akibatnya, banjir merendam 4 rumah warga di lingkungan Kebun Kelapa serta menggenang Jalan Raya Bandung Cirebon hingga mengalami kemacetan.
Sebanyak 4 rumah warga di lingkungan Kebon Kelapa, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terendam banjir. Banjir tersebut terjadi akibat jebolnya saluran irigasi Burujul yang ada di blok Sawah Bera saat hujan deras selama 1,5 jam mengguyur kawasan tersebut. Bahkan hingga Minggu malam, air banjir masih tampak menggenangi pemukiman warga hingga masuk ke dalam rumah. Menurut salah seorang korban banjir, Dwi Fania menyebutkan, banjir kali ini termasuk musibah besar karena air banjir masuk ke dalam rumah. Dwi dan keluarganya belum berencana mengungsi dan akan menunggu air banjir surut untuk melakukan pembersihan. Hujan kan dari belakangnya bocor, jebol, jadi pastinya masuk. Kalau di pemukiman warga ini sering nggak kejadian banjir gini? Kalau sering sih enggak, jarang. Cuma sekalinya banjir gede, segini kayak gini. Biasanya rumah kerendam kan? Kerendam semua. Terus gimana ngungsi apa enggak nantinya? Kalau misalkan udah mulai surut sih enggak, paling dibersihin doang. Jadi lagi ngapain teh pas air datang? Lagi tidur. Gak sempat nyelamatin barang-barang atau gimana? Udah nyelamat. Di samping itu, luapan air banjir akibat jebolnya saluran irigasi ikut merendam akses Jalan Nasional Bandung-Cirebon, tepatnya di Jalan Pangeran Kornel, dengan ketinggian air mencapai 20-30 cm dengan panjang sekitar 100 meter. Akibatnya, arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan dan tak sedikit pengendara sepeda motor mengalami mogok. Sementara, petugas BPBD Sumedang yang turun langsung melakukan pembersihan saluran air di sekitar jalan yang tertutup sampah, termasuk melakukan penyedotan air yang masuk ke kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumedang. Mengakibatkan tanggul jebol, menimpa area belakang garasi Pedasa Karawangi. Saluran airnya sampai ke sini ke jalan raya, mengakibatkan banjir di jalan raya Pangeran Kornel. Terusan Sumedang Bandung atau Bandung Sumedang Cirebon. Apa saja Pak upaya penanggulangannya sekarang Pak? Penanggulangannya ya mungkin bersih-bersih saluran, kalau ada sampah ngumpet di saluran air itu mungkin sementara sampai saat ini belum bisa diketahui sehubungan tanggulnya jebol. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Sebagai upaya meminimalisir adanya korban luka maupun jiwa bila terjadi bencana, Kodim 0610 Sumedang menggelar simulasi penanggulangan bencana longsor. Simulasi dilakukan bersama petugas SAR gabungan di lokasi bekas galian pasir dan lapangan sepak bola Desa Ciberem Kulon, Kecamatan Cimalaka, yang dijadikan lokasi posko bencana. Seorang warga dilaporkan tertimbun bebatuan akibat terjadinya bencana alam longsor di lokasi bencana galian pasir hingga mengalami luka. Mendapat laporan, petugas SAR gabungan dari Kodim 0610, Polres Sumedang, Basarnas Kantor SAR Bandung, BPBD Sumedang, PMI Sumedang, pemadam kebakaran, serta komunitas off-road langsung datang ke lokasi korban tertimbun. Setelah sebelumnya melakukan asesmen, petugas langsung mengevakuasi korban menggunakan tandu yang kemudian dibawa menggunakan ambulan PMI. Hal tersebut merupakan simulasi bencana alam longsor yang digelar Kodim 0610 Sumedang berkolaborasi dengan petugas SAR gabungan. Menurut Dandim 0610 Sumedang, simulasi dilakukan sebagai pelaksanaan Battlefield Management System atau BMS tentang simulasi bencana alam longsor dari Kodam 3 Siliwangi. Ketika kita siap, maka kita akan bisa menangani hal apapun. Tetapi kalau kita tidak siap, maka walau alam kan sangat luar biasa dampaknya. Oleh karenanya, ITR ini harus didukung oleh semua komponen masyarakat, ya. Masyarakat baik perorangan ataupun instansi. Karena apa? Untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Ya, alhamdulillah, Pak Sekda mendukung kegiatan ini sehingga mudah-mudahan kegiatan ini berdampak positif bagi perorangan, kami pribadi, TNI maupun masyarakat yang ada di sini. Simulasi penting, ya, karena siapa berbuat apa harus jelas. Simulasi tersebut diapresiasi Sekda Sumedang yang ikut membantu kesiapan personel gabungan beserta kendaraan operasional, termasuk dalam simulasi mendirikan posko bencana yang didirikan di lapangan sepak bola Desa Ciberem Kulon lengkap dengan tenda medis dan dapur umum.
Sekda juga mengapresiasi alat canggih yang dimiliki Kodam 3 Siliwangi dalam menerima informasi cepat mengenai bencana. Apalagi Kabupaten Sumedang merupakan wilayah rawan terjadi bencana. Silakan Pak, dan simulasi penanganan bencana. Dan yang menariknya dibantu oleh kecanggihan teknologi informasi dari Kodam 3 Siliwangi. Ini gagasan Pak Dandim dan jajaran, dan kami memberikan support full. Karena apa? Karena Sumedang kabupaten rawan bencana. Jadi pemerintah dari Kabupaten Sumedang dan semua komponen harus siap. Sekali lagi harus siap menangani bencana kapan saja dan di mana saja. Ya, dan itu harus dilakukan cepat. Kenapa harus cepat? Agar kita bisa meminimalisasi korban. Mudah-mudahan tidak ada korban. Lebih jauhnya, mudah-mudahan tidak ada bencana begitu. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka jemput bola dan mengantarkan barang bukti hasil kejahatan kepada korban. Warga atau korban mengapresiasi dan berharap agar terus melakukan kegiatan tersebut. Inilah salah satu warga penerima barang bukti hasil kejahatan yang akan diserahkan langsung oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kepada korban. Biasanya pengambilan barang bukti tersebut diambil langsung di kantor kejaksaan, namun hal ini tidak berlaku bagi Kejari Majalengka. Kejari Majalengka justru mengantarkan langsung kepada penerima yang dipusatkan di kantor kecamatan. Seperti yang dilakukan pada saat ini, beberapa masyarakat mendatangi kantor Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka untuk pengambilan barang bukti seperti barang bukti hasil kejahatan dan surat tilang. Dengan adanya program Kejari Mapak Desa ini disambut baik oleh masyarakat karena hal ini dapat mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berharap agar program ini terus berkelanjutan. Saya merasa bangga dengan Kejaksaan Negeri Majalengka yang telah melayani saya selaku pihak yang dirugikan, ya kalau bisa disebut. Ini barang utuh, dalam keadaan kondisi sesuai waktu diambil sama pelaku gitu. Dengan program ini saya merasa bangga dengan Kejaksaan Negeri Majalengka. Saran saya ya bagus sih Pak, dipertahankan, lanjutkanlah terus. Mesti biar jadi lebih ngebantu orang-orang jauh dari kalau masih ke Majalengka gitu. Kayak saya kan lumayan jauh dari Bantarujuk, masih ke Majalengka, lumayan makan waktu. Jadi sangat membantu, pertahankanlah sip pokoknya. Sementara hal ini dilakukan Kejari dalam upaya memberikan pelayanan langsung di tempat kepada masyarakat dan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Harga telur di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kian mengalami kenaikan. Harga telur eceran hari ini dijual kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Pedagang mengeluhkan harga telur yang semakin meningkat dari harga normal di kisaran Rp20.000 per kilogramnya. Harga telur yang kian tinggi membuat aktivitas jual beli turun. Nur Hikmah, seorang ibu rumah tangga terkejut. Pasalnya harga telur hari ini mencapai Rp28.000 per kilogram. Bahkan, sebelumnya dia sempat mencari ke warung di sekitar rumahnya yang sudah mencapai Rp30.000 per kilogram. Warga desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon ini mengeluhkan harga telur yang tinggi. Akhirnya dia mengurangi pembelanjaan dari biasanya. Ibu satu anak ini biasa membeli telur 5 kg untuk kebutuhan 2-3 hari ke depan. Namun mulai hari ini mengurangi menjadi hanya 2 kg saja. Dia merasa beruntung karena harga di toko masih dapat dibeli Rp28.000 karena di toko-toko lain sekitar rumahnya telur mencapai Rp30.000 per kilogram. Ya betul sekali, telur hari ini harganya sangat mahal, per kilo itu Rp28.000. Biasanya saya sudah berlangganan beli di sini. Biasa saya beli itu 5 kilo untuk 2 hari. Cuman karena sekarang harganya lagi melonjak naik, jadi saya cuma beli 2 kilo saja untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya harganya per kilo itu 23, paling 24.000.
Kalau harapan saya sih pengennya sebagai pembeli harganya tidak naik ya, karena kan telur merupakan bahan pangan setiap hari untuk masyarakat, kebutuhan pokok untuk setiap hari. Sementara itu, salah satu agen telur mengeluarkan kondisi harga telur yang kian naik ini. Ia baru melakukan pembelanjaan langsung ke kandang peternak dengan harga tingkat peternak mencapai Rp26.000 sampai Rp26.500 per kilogram. Harga itu sudah naik Rp500 sampai Rp10.000 dari minggu lalu. Bila dibanding tahun-tahun sebelumnya, setelah Idul Fitri harga telur berangsur turun. Tapi berbeda di tahun 2022, harga telur malah semakin meningkat setelah Lebaran. Betul sekali Mas, harga telur emang lagi tinggi banget. Sekarang kita belanja aja udah 26.000 sampai 26.500 Mas. Itu langsung dari kandangnya Mas. Kemarin itu kita masih belanja di angka 25 sampai 25.500 Mas. Tapi sekarang udah naik 1.000 Mas. Drastis banget. Untuk kenaikan harga telur saya kurang tahu Mas. Biasanya setelah Lebaran itu harga telur berangsur turun. Nah, tapi untuk tahun sekarang saya kurang tahu kenapa sekarang harga telur semakin naik. Normalnya biasanya itu kan 20.000 Mas. Biasa dari kandang itu 20.000. Nah, tapi sekarang udah sampai 26.500. Saya nggak tahu. Diharapkan harga telur segera turun dan stabil karena biasanya di kisaran Rp20.000 per kilogram sehingga aktivitas jual beli telur ayam dapat kembali normal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Seorang perajin dari Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sukses membuat tas kapek dari bahan alami berupa daun dan akar pohon. Berkat ketekunannya, hasil kerajinan seorang guru sekolah dasar ini sudah mampu menambah pasar di luar Pulau Jawa. Bertempat di sebuah rumah panggung di Dusun Panyingkiran, Paninengan, Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, seorang guru sekolah dasar sukses membuat tas dari bahan alam. Kerajinan tangan tersebut merupakan tas kapek yang dibuat Dayat atau yang akrab disapa Bah Gurdai dari daun ataupun akar pepohonan. Kerajinan yang dibuatnya dilakukan sebagai hobi dalam membuat berbagai macam kerajinan tas unik yang awalnya digunakan seorang pengembala untuk budak Angon. Meski hanya memanfaatkan daun dan akar pohon, Dayat yang sehari-harinya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Sindang sudah membuat tas ini sejak tahun 2005. Dari ketekunannya itu, pundi-pundi rupiah sudah dapat dihasilkan karena banyaknya pemesanan di beberapa wilayah Jawa Barat hingga luar Pulau Jawa. Sementara dalam pembuatan satu tas kapek, dibutuhkan waktu selama 30 menit. Dan dalam waktu kurang dari 2 jam, 3 buah tas selesai dibuat sesuai pesanan. Paling banyak, Bah Gurdai hanya mampu mengerjakan 10 buah tas karena dikerjakan sendirian. Untuk satu tasnya, dibanderol mulai dari harga Rp75.000 hingga Rp350.000 yang dipesan melalui nomor WhatsApp-nya. Dan bahkan yang digunakan merupakan daun gebang atau daun lontar, yang dikenal juga daun palam raja sebagai bahan utama. Termasuk daun cangkuang atau dana sabrang untuk pelapisnya, dan yang terakhir untuk tali tas dari kulit waru atau pelepah pisang. Pertama kami memakai itu hasil beli dari orang, kalau kata orang Sunda mah budak Angon. Nah, kemudian kami tertarik. Kenapa tertarik? Karena ini barang langka, sudah tidak dipakai lagi oleh budak Angon itu. Nah, kami pertahankan sampai sekarang, alhamdulillah berjalan lancar walaupun tersendat-sendat. Idenya kami melihat, pertama melihat orang pengembala memakai tas ini kayaknya antik gitu. Kenapa dibilang antik? Karena tidak biasa dipakai masyarakat luas. Jadi yang memakainya itu khusus pengembala.
Kerajinan yang dibuatnya hanya dilakukan setiap selesai mengerjakan kewajibannya sebagai seorang pengajar. Hobinya pun selain bisa menambah penghasilan bagi keluarga, bisa menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga dan melestarikan seni budaya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Seorang warga asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menciptakan teknologi alat konversi air menjadi bahan bakar kendaraan yang sebelumnya diubah terlebih dahulu menjadi hidrogen. Kendaraan tersebut telah diuji coba selama beberapa minggu untuk kendaraan Dinas Babinsa Koramil Sindang Laut Kabupaten Cirebon. Inilah kendaraan Dinas Babinsa Koramil 2010 Sindang Laut Kodim 0620 Kabupaten Cirebon yang telah dipasang sebuah alat konversi air menjadi bahan bakar kendaraan bernama Nikuba. Setelah uji coba selama kurang lebih 3 minggu, hingga kini kendaraan tersebut masih dapat digunakan menggunakan bahan bakar air yang sebelumnya dikonversi menjadi hidrogen sebagai bahan bakar minyak kendaraan bermotor ini. Bahkan, bensin dalam kendaraan Babinsa ini telah ditutup atau tidak digunakan. Buah karya bernama Nikuba oleh Arianto Misel, seorang warga Lemah Abang, Kabupaten Cirebon ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi. Nikuba 100% menggunakan air murni sebagai bahan bakar kendaraan yang mampu menggantikan BBM setelah dikonversi terlebih dahulu menjadi hidrogen atau H2. Bahkan, dengan menggunakan alat Nikuba ini diklaim membuat penggunaan BBM jadi lebih hemat dan irit. Tak hanya itu, Nikuba ini juga diklaim nol emisi karena penggunaan air yang dioptimalkan dalam ruang bakar dengan menggantikan peran bahan bakar minyak yang kini harganya terus naik. Ya, dengan ada penemuan ini dari Pak Haji Arianto ini tentunya karena ini kan kita jadi menghemat, jadi untuk melaksanakan Babinsa melaksanakan operasional ini juga terbantu. Jadi paling tidak mengurangi beban yang asalnya kita selalu beli BBM dengan harga yang mahal. Dengan adanya alat ini bisa membantu penghematan dalam rangka melaksanakan operasional Babinsa. Sementara itu, untuk mematenkan produk ciptaannya, Arianto Misel saat ini tengah memproses uji kelayakan dan hak cipta agar Nikuba bisa diproduksi secara massal. Meski untuk sekarang belum bisa digunakan oleh masyarakat umum. Ide awalnya muncul karena mahalnya kocek yang dikeluarkan pengemudi ojek online untuk membeli bensin dalam sehari. Sehingga ia terbesit untuk menciptakan alat pengubah BBM yang hemat dan ramah lingkungan. Kita jelaskan kenapa saya itu terpacu untuk membuat 100% bahan bakar air ini untuk di kendaraan bermotor roda 2. Awalnya teride itu sebetulnya untuk tukang ojek, Grab terutama. Nah, dalam satu hari saya tanya, satu hari dapat ininya untuk dibuat membeli bensin berapa Pak? Minimal saya itu kadang-kadang 20.000 sampai 25.000. Itu kan sangat berarti sekali untuk tukang ojek. Nah, itu mulai saya berpikir, awalnya memang sudah saya buat sekitar 6 tahun yang lalu khususnya untuk penghematan. Ternyata kurun waktu yang sekian lama riset juga udah habis lumayan besar, terciptalah ini akhirnya alat seperti ini. Saya kasih nama Nikuba. Rencananya, Arianto Misel juga akan mengembangkan Nikuba untuk jenis kendaraan roda 4. Nikuba yang dilakukan riset secara terus-menerus sejak 6 tahun lalu ini diharapkan menjadi solusi terhadap penggunaan bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan. Di tengah penemuannya yang bersifat inovatif ini, Arianto Misel ternyata hanya lulusan SMP dan tidak tamat SMA karena faktor ekonomi pada masa itu. Namun, siapa sangka, kini Arianto telah menemukan ratusan riset terkait penemuan dan inovasi di bidang teknologi yang sejumlah karyanya telah terjual hingga mancanegara, seperti pemadam api dari kulit singkong,
rompi anti peluru dari serabut kelapa yang dibeli Hong Kong. Tak hanya itu, masih banyak lagi ciptaan lainnya di tangan Arianto Misel yang telah dibuat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Sepeda Dunia dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022 yang jatuh pada Minggu 5 Juni 2022, komunitas sepeda Sumedang menggelar Goes Santai Bareng. Goes ini diisi aksi sosial bersih-bersih sekaligus melakukan penanaman benih pohon di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara. Memulai start dari Gedung Negara Sumedang, sebanyak 200 peserta goes menggelar kegiatan goes santai bareng di seputaran Sumedang Kota. Ratusan peserta yang ikut goes terdiri dari 27 komunitas sepeda Sumedang yang menggelar kegiatan dalam rangka memperingati Hari Sepeda Dunia dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022. Goes santai bareng ini diisi kegiatan bakti sosial berupa bersih-bersih sampah dan melakukan aksi penanaman benih pohon. Kegiatan bersih-bersih dilakukan di sekitar kantor Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara. Sedangkan penanaman pohon jenis tanaman kertas dan buah-buahan yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumedang dilakukan di pinggir jalan tol Cisumdawu, wilayah Mekarjaya. Kebetulan untuk hari ini, tanggal 5 itu kebetulan persis untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Bertepatan dengan sekarang tanggal 5 Juni. Berapa titik Pak di penanaman pohon? Untuk penanaman pohon itu 1 titik di desa sini. Cuma untuk sekarang itu simbolisnya dulu untuk di depan desa yang sekarang kelihatannya masih belum ada tanaman yang tertanam di depan sini. Karena areanya kan area proyek tol Cisumdawu. Untuk kedepannya itu kita akan dibuat dari area underpass bawah sampai sini kita siapkan hampir 200 sampai 300 pohon untuk ditanam di bulan November. Rencananya, kegiatan serupa akan kembali digelar pada bulan November dengan menambah jumlah bibit pohon yang akan ditanam di pinggiran jalan tol Cisumdawu. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adewihanda melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggelar rapat paripurna tentang nota pengantar Bupati Sumedang terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggelar rapat paripurna tentang nota pengantar Bupati Sumedang terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2021. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumedang, Jajang Heriana, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Titus Diah, dan dihadiri oleh 34 orang anggota Dewan, Porkopimda, para asisten, staf ahli Bupati, pimpinan OPD, dan sejumlah SKPD yang mengikuti rapat paripurna secara virtual. Pada hari Senin 6 Juni 2022 bertempat di ruang sidang Aula Tampomas IPP Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dalam penjelasannya mengatakan, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang terakhir diubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 pada pasal 298 ayat 1 dan 2. Bupati mengatakan BPKRI Perwakilan Jawa Barat telah melakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP tahun 2021 atas LKPD Kabupaten Sumedang dan pemerintah Kabupaten Sumedang kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan ini merupakan perolehan 8 kali berturut-turut mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2021. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan kepada seluruh stakeholder, yaitu DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak pemberi yang berperan dalam proses donasi, pemerintah dan masyarakat, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan ini untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pelaksanaan APBD selama tahun 2021. Selanjutnya Bupati Sumedang menjabarkan 7 laporan keuangan Kabupaten Sumedang.
pembagian, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sebesar 2,83 triliun rupiah lebih atau kurang dari target sebesar 30,01 miliar rupiah lebih dari anggaran perubahan yang ditetapkan. Adapun penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 470,28 miliar rupiah lebih, 2. Pendapatan transfer sebesar 2,23 triliun rupiah lebih, 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni 131,89 miliar rupiah lebih. Selanjutnya selama tahun anggaran 2021, realisasi belanja dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan adalah sebesar 2,71 triliun rupiah lebih yang terdiri dari belanja operasi sebesar 1,95 triliun rupiah lebih, belanja modal sebesar 353,17 miliar rupiah lebih, belanja tidak terduga sebesar 23,81 miliar rupiah lebih, dan belanja transfer sebesar 379,33 miliar. Lebih lanjut, Bupati Sumedang juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Forkopimda, perangkat daerah, dan semua pihak atas kerjasama yang sudah terjalin bersama sehingga Kabupaten Sumedang dapat meraih penghargaan. Pemerintah daerah memberikan laporan pertanggungjawaban atas laporan keuangan atau pelaksanaan APBD kepada DPRD, di mana laporan keuangan Pemda sudah diaudit oleh BPK. Dan itu harus sampai kepada DPRD untuk dibahas. Pada akhirnya akan ada perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, karena itulah yang menjadi referensi bagi pembahasan DPRD tentunya bagaimana realisasi pelaksanaan APBD yang sudah dilakukan, dan juga referensinya adalah LHP dari BPK. Kira-kira apa untuk kedepannya untuk memperbaiki dan apa yang harus dipertahankan untuk kedepannya. Jadi kan evaluasi itu adalah pertama menilai apa kekurangannya untuk diperbaiki ke depannya, apa yang sudah berhasil dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi yang bagus itu LKPD itu, laporan keuangan Pemda yang bagus pertama dia harus menyajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ada kewajaran sebagainya. Yang kedua adalah efektivitas sistem pengendalian internal. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan alhamdulillah semua unsur sudah dipenuhi sehingga kami dapat WTP ke-8 kalinya bekerja sama dengan DPRD. Sekarang masuk kepada fase pertanggungjawaban APBD. Jadi gini, prestasi dari pemerintah pusat kepada daerah itu menjadi variabel untuk menentukan DID, dana insentif daerah. Di antaranya adalah WTP ini salah satu yang menjadi variabel untuk meningkatnya DID Sumedang untuk tahun selanjutnya. Insya Allah untuk tahun 2023 ke depan, DID kita mudah-mudahan meningkat lagi karena tadi WTP lagi 8 kali. Kemudian kita dari Bappenas juara 2 nasional penghargaan pembangunan daerah dan sebagainya. Nah, prestasi tadi akan jadi variabel yang akan menentukan untuk menetapkan dana insentif daerah. Itulah arti pentingnya berprestasi, selain menjadi motivasi bagi pemerintah, menjadi kebanggaan bagi masyarakat, tapi mendapatkan hadiah dalam bentuk DID untuk apa? Untuk membangun Kabupaten Sumedang. Sementara Wakil Ketua DPRD Sumedang Gejang Heriana menyampaikan, raperda yang diajukan Bupati Sumedang akan dilakukan musyawarah dengan pembahasan lebih lanjut pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 dengan agenda rapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati Sumedang terhadap raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2021. Kita menerima penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dari pemerintah daerah, sebagaimana tindak lanjut dari perundang-undangan bahwa 6 bulan setelah APBD selesai ini wajib disampaikan kepada DPRD untuk LPP-nya, sehingga hari ini Pak Bupati menyampaikan nota pengantar dan insya Allah rangkaian pembicaraan tahap pertama kita lanjutkan besok dan hari Kamis, selanjutnya dibahas oleh Banggar. Nah, alhamdulillah juga dari LPP yang disampaikan tadi Pak Bupati ini sebagai tindak lanjut dari
hasil pemeriksaan BPK beberapa waktu yang lalu bahwa Sumedang sudah mendapatkan predikat WTP. Jadi dari berbagai sisi sehingga sebuah pemerintahan mendapatkan WTP adalah bagaimana kepatuhan terhadap sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan itu. Selanjutnya juga kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang lain. Tim Liputan Humas DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiarani Vidya beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.